Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pada praktikum bab 5 DITL. Untuk bab 5 sendiri akan membahas mengenai perancangan rumus sederhana menggunakan AutoCAD dan Dialux. Di sini saya sudah ada suatu bangunan yang terdiri dari satu ruang tamu, kemudian satu kamar tidur, dan juga satu kamar mandi. Sini saya akan menjelaskan bagaimana cara perhitungan untuk pencahayaan lampu yang akan digunakan pada suatu ruangan tertentu. Jadi pada buku petunjuk praktikum sudah tertera di situ bagaimana cara perhitungannya. Di tabel 1 sendiri ada tingkat pencahayaan yang direkomendasikan. Jadi misal untuk teras ada 60 lux, ruang tamu 120 sampai 150 lux, ruang makan 120 sampai 150 lux, dan selanjutnya. Nah, kemudian di sini ada rumus untuk menghitung kebutuhan watt lampu pada sebuah ruangan. Jadi rumusnya sendiri yaitu N sama dengan E dikali L dikali W dibagi flux dikali LLF, kemudian dikali CU dan dikali N. Untuk E sendiri merupakan kuat penerangan atau lux yang disesuaikan pada tabel 1 di sini. Kemudian untuk L itu merupakan panjang dari ruangannya. Kemudian W merupakan lebar ruangannya dalam satuan meter. Kemudian untuk flux ini merupakan nilai pencahayaan lampunya dalam satuan lumen. Kemudian ada LLF yaitu light loss factor yang merupakan faktor kehilangan atau kerugian cahaya dengan rentan nilai 0,7 sampai 0,8. Nah, kemudian di sini ada CU yang merupakan coefficient of utilization atau faktor pemanfaatan dengan rentan nilai 50% sampai 65%. Dan kemudian ada N yang merupakan jumlah lampu dalam satu titik. Kemudian di sini juga ada rumus untuk mencari nilai flux. Jadi flux sama dengan W dikali lumen per watt. W ini sebagai daya lampunya, kemudian L per W ini adalah lumen per wattnya. Jadi nanti diketahui nilai flux seperti itu. Jadi untuk perhitungannya saya akan menerapkan di ruang 1, yaitu di ruang tamu. Nah, misal di ruang tamu menggunakan rentan nilai 120 sampai 150 lux. Nah, kemudian ini merupakan perhitungannya. Untuk ruang tamunya sendiri tadi diatur sebesar 4x5 meter dengan tinggi 3 meter. Kemudian lampu yang akan digunakan yaitu menggunakan lampu Philips dengan daya 18 watt, kemudian dengan lumen sebesar 2000. Di sini ada gambar lampunya. Di sini tertera untuk lampu Philipsnya sebesar 18 watt, kemudian lumennya di sini sebesar 2000 lumen.
Kemudian kita bisa langsung masukkan pada rumus. Langsung saja N sama dengan E dikali L dikali W dibagi flux dikali LLF dikali CO kemudian dikali N. Nah, di sini kita mengambil nilai maksimalnya tadi. Untuk nilai E-nya sebesar 150 lux. Kemudian untuk nilai L-nya sebesar 4 meter dan W sebesar 5 meter. Kemudian karena nilai lumennya sudah diketahui tadi, jadi untuk nilai lumennya sebesar 2000 lumen. Kemudian untuk nilai LLF sebesar 0,8. Kemudian untuk nilai CU sama dengan 0,65 dan nilai N sama dengan 1. Nah, di sini sebenarnya untuk tinggi bangunan itu juga diperhitungkan. Cuma di sini mengambil nilai standarnya aja, yaitu 3 meter. Kemudian untuk nilai LLF-nya sendiri itu merupakan nilai dari faktor dari lampunya sendiri. Misal dari lampunya itu sudah mulai terlihat kotor di lampunya, itu kan mempengaruhi tingkat pencahayaannya juga. Kemudian untuk CU sendiri ini merupakan faktor dari bangunan sendiri, misal ketebalan tembok atau juga bisa dari warna cat, itu juga mempengaruhi untuk pencahayaannya. Jadi di sini saya menggunakan nilai untuk LLF-nya menggunakan sebesar 0,8 dan CU-nya sebesar 0,65. Kemudian kita langsung masukkan ke rumus untuk nilai-nilainya, dan diketahui untuk nilai N itu sama dengan 2,885. Jadi untuk satu ruang tamu berukuran 4 x 5 meter dibutuhkan titik lampu sebanyak 3 lampu Philips 18 watt. Seperti itu. Kita langsung ke Dialux untuk memberikan pencahayaannya. Nah, tadi yang akan digunakan adalah lampu Philips sebesar 18 watt. Jadi kita langsung cari di sini. Bagi yang masih belum paham mengenai bagaimana cara membuat 3D Dialux seperti ini, bisa melihat video sebelumnya. Oke, kemudian kita aplikasinya di indoor. Kita cari lampu yang setara. Oke, di sini ada lampu Philips dengan daya 18,8, dan ini yang mendekati yang bisa digunakan. Jadi kita langsung gunakan ini saja. Kemudian caranya sama, yaitu kita send to Dialux, open dial data dispatcher. Nah, maka untuk lampunya sudah ada pada Dialux. Masih loading. Oke, bisa langsung kita pasang pada ruangannya. Kita tinggal drag seperti ini.
kita paskan untuk posisinya, karena nanti juga akan berpengaruh pada nilai pencahayaannya. Oke, di sini saya rasa sudah pas. Kita bisa langsung entire project atau start kalkulasi. Sebelum itu kita masuk ke pengaturan kalkulasinya terlebih dahulu. Di sini kita untuk set kalkulasinya hanya menggunakan direct like. Kita centang yang menu ini. Kemudian kita masuk ke kalkulasi objek. Oke, kita klik reset on surface, kemudian kita klik lantainya. Oke, setelah itu kita langsung bisa start kalkulasi. Kita matikan. Nah, maka diketahui di sini untuk nilai lux-nya itu sebesar 161 lux. Kita coba set lagi. Oke, ini merupakan hasil dari pencahayaannya dari Deluxe. Jadi untuk perhitungan tadi kan kita men-set di nilai 150 lux, sedangkan saat dikalkulasi menggunakan Deluxe itu dihasilkan sebesar 160 lux. Tentunya banyak faktor di sini yang menyebabkan, mulai dari nilai lampunya sendiri, kemudian di Deluxe itu sudah ada nilai lumennya di sini. Misal untuk lampu yang kita gunakan tadi itu nilai lumennya sebesar 1900 dengan daya 18,8. Nah, mungkin ini bisa menjadi pembahasan teman-teman untuk di laporan. Nah, ini hasilnya kan untuk nilai rata-ratanya nih sebesar 161 lux. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalian bisa membaca-baca juga di sini nih ada surface result. Ini hasil pembacaan di lantai itu sebesar 126 lux. Seperti itu. Mungkin kalian bisa melakukan pembahasan di sini. Nah, misal untuk ini kan lantai dasarnya kan untuk pencahayaannya titik ininya merah, kotak merah kan di titik lantai dasar. Jadi nilainya 126 lux. Sedangkan untuk untuk yang room 1 ini kan menggunakan 0,8 di atas, nggak pas di atas lantainya. Itu sebesar 161 lux.
Itu mungkin bisa menjadi bahasan teman-teman di laporan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.